Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Rani dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azra Jumna, Atta Khairunisa, saya sendiri Evelyn Cindy, Gina Septi dan Mene Sinaga akan mempresentasikan mengenai perubahan pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perkembangan regulasi yang ada di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juga mengalami penyesuaian dan penyempurnaan, tetapi beberapa pasal masih tetap berlaku. Undang-undang ini mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yakni dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Pasal 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut. 1. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. 2. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara. 3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara, yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 7. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 8. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 10. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. 12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya.
atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum. Analisis perubahannya adalah perubahan penggunaan kata hubung yang semula dan atau menjadi dan saja dalam pengertian pengadilan dan hakim. Berdasarkan laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, dikatakan bahwa kata hubung dan atau dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring tersebut mengandung arti pilihan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menghapus tanda garis miring dan kata atau untuk menegaskan bahwa pengadilan yang menangani permasalahan terkait tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta hakimnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juga terdapat penambahan 4 istilah, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Pengadilan Khusus, dan Hakim ad hoc. Analisis pasal 9A. Di antara pasal 9 dan pasal 10, disisipkan satu pasal baru yakni pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi, Pasal 9A di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Kata pengkhususan berganti maknanya dengan pasal terbaru yang terdapat pada pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berarti spesialisasi atau diferensiasi dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam artian mengandung arti kata khusus. Hanya saja pada penulisan katanya dibuat lebih detail atau rinci. Ketentuan pasal 9A diubah sehingga pasal 9A dapat berbunyi sebagai berikut. 1. Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. 2. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 6 pasal, yaitu pasal 13A, 13B, 13C, 13D, dan 13E, dan 13F, yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 13A adalah pasal penambahan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ayat 1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 13B adalah pasal penambahan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ayat 1. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Ayat 2. Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 13C adalah pasal penambahan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ayat 1. Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Ayat 2. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal
13D ayat 1 dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial berwenang A. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. B. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim. C. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan. D. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. E. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf D. F. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan atau pengadilan. G. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan. H. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf B. Pasal 13E adalah pasal penambahan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ayat 1 dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung wajib A. Menaati norma dan peraturan perundang-undangan, B. Menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. 2. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ayat 3, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ayat 4, ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang. Pasal 13F adalah pasal penambahan sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Analisis pasal 13A, pasal 13B, pasal 13C, pasal 13D, pasal 13E, dan pasal 13F. Di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 6 pasal, yakni 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, dan 13F. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pengawasan terhadap hakim ada 2 macam, yaitu pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini terdapat antara hasil pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Maka pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap hakim diatur pada pasal 13A sampai pasal 13F. Yang sebelumnya pengawasan umum dilakukan oleh Mahkamah Agung, tujuannya dilakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Pasal 13A, pasal 13B, 13C, 13D, 13E, 13F menegaskan tentang tata cara peradilan agar dapat berjalan dengan efektif, seperti menyantumkan kode etik dan pedoman perilaku hakim, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan juga tugas pengawasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya. Terima kasih.